Halo koncoku dan alur di sini dan ini alur cerita anime Takopi no Genzai. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Sepulang sekolah, seorang gadis bernama Shizuka mampir ke sebuah tempat karena melihat sesuatu yang bersembunyi, di mana ketika melihatnya terdapat sosok makhluk di sana. 何？ Makhluk itu mengaku sebagai alien yang datang dari planet Happy untuk menyebarkan kebahagiaan ke penjuru alam semesta. Tapi sesampainya di planet ini, dia tidak memiliki makanan, yang membuatnya kelaparan hingga meminta makanan pada Shizuka. Setelah diberi roti, makhluk itu sangat senang. Dia memiliki nama, tapi sulit dimengerti oleh Shizuka. Jadi dia menamainya sebagai Takopi yang terinspirasi dari gurita. Sebagai alien, dia punya kemampuan mengeluarkan berbagai barang dari planetnya yang disebut Happy Gadget. Dia mengeluarkan sesuatu yang dapat membuat pemakainya terbang. Namun hal itu tidak membuat Shizuka tertarik, karena walau bisa terbang tidak akan mengubah hidupnya. Tapi Takopi malah beranggapan kalau Shizuka pernah terbang. Kemudian dia berniat untuk cepat pergi karena ingin membeli papan tulis baru. Selain itu, dia juga akan memberikan makanan besok untuk Takopi. Namun tiba-tiba Shizuka malah bersembunyi dari teman-teman sekelasnya, di mana ternyata Shizuka ini adalah korban pembulian dari teman-temannya, termasuk papan tulisnya yang dirusak. Walau begitu, Takopi tidak mengerti hal tersebut. Setelahnya Shizuka ingin pulang, tapi Takopi ingin berterima kasih padanya lewat alat yaitu kamera. Selain untuk berfoto langsung tercetak, kamera itu juga mampu mengembalikan waktu saat gambar itu diambil. Kemudian saat mau pulang, Shizuka menyadari kalau buku PR-nya telah menghilang. Dia tahu siapa pelakunya, tapi dia hanya bisa terdiam dengan nasibnya. Hari-hari seterusnya Shizuka selalu mampir pada Takopi, dan Takopi selalu memamerkan alat-alat yang ia miliki. Tapi semuanya tidak membuat Shizuka tertarik. Kemudian Takopi ikut bersama Shizuka pulang, di mana untuk pertama kalinya Takopi melihatnya tersenyum setelah bertemu dengan anjing peliharaannya. Shizuka hidup bersama ibunya yang selalu sibuk bekerja. Dia juga telah ditinggalkan oleh ayahnya sewaktu dia masih kecil. Tapi Takopi beranggapan kalau manusia bisa punya bayi tanpa ayah. Shizuka bilang kalau selama ada Capi atau anjingnya bersamanya, dia sudah cukup bahagia. Di perjalanan menghantarkan Takopi pulang, Takopi bilang ingin mengajak Shizuka main ke planetnya. Walau tidak bisa sekarang, tapi dia akan membawanya dan akan membuatnya bahagia dan tersenyum paling ceria. Hal itu sudah membuat Shizuka ceria. Kemudian Shizuka pergi dan mereka akan bertemu lagi besok. Namun keesokannya Shizuka menemui Takopi dalam keadaan yang kotor karena dirinya habis berantem dengan temannya. Padahal dia habis menjadi korban pembulian. Tapi karena Takopi tidak mengerti dengan kerasnya kehidupan bumi, jadi dia mengeluarkan sebuah pita yang dapat membuatnya berbaikan dengan temannya. Shizuka pun meminta pita tersebut, tapi Takopi sedikit ragu karena ada peraturan di planetnya di mana jika seseorang menggunakan Happy Gadget harus di depan Happyan. Tapi karena itu Shizuka, jadi Takopi melanggar aturan itu dan memberikannya. Setelah kepergian Shizuka, Takopi menunggu beberapa jam karena khawatir, hingga dirinya pun mendatangi rumahnya karena kekhawatirannya yang mengganggunya. Sesampainya di sana, hal mengejutkan terlihat. Tapi dengan polosnya Takopi bilang kalau Shizuka salah menggunakan pitanya. Jadi dia ingin mengajarinya cara memakainya. Tapi dia baru saja terkejut setelah melihat tali pitanya terpasang di lehernya dan meninggal. Dia pun beranggapan hal ini terjadi karena dia melanggar aturan di planetnya. Dia yang kebingungan kembali ke tempatnya hingga dia melihat foto kebersamaan mereka dulu. Yang tak lama dia pun sadar bahwa kamera miliknya dapat mengembalikan waktu saat foto itu dibuat. Jadi Takopi pun melakukannya dan waktu pun kembali di saat mereka pertama kali berfoto. が死んじゃわなくて済む未来を一緒に考えたいって。急にどうしたの？カメラ。 Melihat itu Takopi mulai bengong, tapi Takopi pun mulai mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi. Dia ingin lebih tahu tentang Shizuka, jadi dia meminta Shizuka untuk membawanya ke sekolahnya. Tapi jika dia membawanya, dia akan terlihat oleh anak-anak lainnya. Tapi hal itu bisa Takopi hadapi, karena dia memiliki alat yang dapat membuatnya tidak terlihat.
Hal itu ia lakukan demi mengetahui keadaan Shizuka di sekolah, yang mungkin dia tahu penyebab kematiannya dalam prosesnya. Saat di sekolah terlihatlah bahwa Shizuka ini selalu dipermalukan oleh teman sekelasnya bernama Marina. Kemudian saat pelajaran Shizuka lupa membawa PR-nya yang disampaikan oleh Marina. Melihat itu Takopi beranggapan kalau mungkin penyebab kematiannya karena lupa membawa buku PR. Jadi Takopi mengembalikan waktu lagi dan memberitahukan tentang PR-nya serta jawabannya. Jadi hal itu membuat Marina terkejut. Bahkan dia juga dipermalukan oleh dirinya sendiri karena tidak bisa menjawab soal dari guru. Tak sampai di situ saja, dari bukunya yang dibuang hingga tasnya dibuang, Takopi selalu menyelamatkannya. Mengetahui itu membuat Marina semakin jengkel. Takopi yang hanya tahu mereka sedang bertengkar saja, jadi dia meminta mereka untuk berbaikan. Jadi Shizuka menurutinya dan mencari Marina. Dan pas sekali kata temannya, Marina sedang menunggunya di ruangan gym untuk berbicara. Tentu itu adalah kesempatan, tapi Shizuka terlalu takut untuk menemuinya. Takopi hanya beranggapan kalau mereka bertengkar hebat hingga sulit untuk berbaikan. Jadi dengan alat miliknya, dengan memasukkan seutas tali Shizuka, Takopi berubah menjadi dirinya dan pergi menemui Marina. Sementara Shizuka diminta untuk menunggu di sana saja. Tapi sebelum Takopi berbicara, tiba-tiba hal itu mengejutkannya, di mana di planetnya tidak ada yang menyentuh pipinya sekeras itu. Marina juga bilang kalau belakangan ini Shizuka menjadi arogan. Takopi yang pertama kali diperlakukan seperti ini membuatnya tidak kuasa menahan tangis. Selain itu dia juga dihajar habis-habisan oleh Marina tanpa sepatah kata pun, yang membuatnya ketakutan melihat Marina. Walau begitu, demi mencegah kematian Shizuka, Takopi meminta Marina untuk berbicara padanya agar mereka saling mengerti. Tapi hal itu membuatnya semakin marah. Ternyata Marina yang melakukan itu karena dia beranggapan kalau ibu Shizuka telah merebut ayahnya dan mengatakan kalau ibu Shizuka adalah pelacur yang menyedot uang lelaki, di mana dia juga mengeluarkan pena untuk menusuknya. Takopi yang tidak sanggup melihat ini lagi mengembalikan waktu lagi, tapi Takopi hanya membayangkan perbuatannya yang berusaha membantu Shizuka malah membuatnya jadi begini. Semua yang terjadi adalah kesalahannya hingga sampai di mana Shizuka harus menemui Marina, tapi Takopi hanya diam karena dia takut jika dia menggantikan Shizuka lagi. Tapi Takopi punya rencana dengan melapor pada guru dengan wujud Shizuka, hingga Shizuka hanya mendapatkan luka tamparan saja dari Marina. Di kejadian ini Shizuka pun sadar kalau Takopi lah yang melapor pada guru tadi, serta dia juga yang membantu dirinya. Tapi Takopi tidak mengakuinya dan hanya berusaha menghindar. Tapi Shizuka merasa membaik akhir-akhir ini. Takopi hanya bisa meminta maaf dan dia akan selalu membantu dirinya. Sementara Marina yang masih kesal kembali ke rumah dan melihat ibunya dalam keadaan yang kacau, di mana ibunya bilang kalau dirinya habis dimarahi oleh suaminya dan akan melampiaskannya pada Marina. Malam harinya di taman, Shizuka bercerita tentang keluarganya, yang mana ibunya telah bercerai dengan ayahnya. Bahkan ayahnya meninggalkannya saat masih kecil. Takopi sadar hari ini hari ke-6 setelah pertemuan pertama mereka, dan besoknya Shizuka akan mati setelah datang dengan membawa kalung Capi. Hal itu membuat Takopi bertanya-tanya di mana Capi pada saat itu, yang kemudian Marina datang setelah lama mencari Shizuka. Tapi Shizuka lebih memperhatikan anjingnya yang mengabaikan Marina berbicara, yang membuatnya ditampar bahkan dianiaya. Hal itu memicu kemarahan Capi yang membuatnya menggigit Marina. Dari situ Marina merintih kesakitan yang meminta tolong pada warga sekitar. Karena kejadian itulah Capi dibawa ke penangkaran. Jadi dia mengulangi lagi waktu dan merubah rute perjalanan mereka. Tapi mereka masih bertemu dengan Marina. Takopi terus mengulang dengan hasil yang masih sama. Dari pembicaraan Marina terdengar kalau dia emang sengaja mencari mereka hingga ketemu. Sampai ketika kejadian terulang lagi, yang membuat Takopi tidak mengulang waktu dan membiarkan Capi dibawa ke penampungan hewan. Capi yang dibawa karena mereka tidak membiarkan anjing yang sudah menggigit seseorang berkeliaran. Bahkan ibunya juga tidak peduli kalau Capi diambil. Dia lebih memilih pekerjaannya ketimbang Shizuka. Walau semua upaya dilakukan, Takopi tidak berhasil, tapi dia
dia tidak menyerah untuk membantu Shizuka untuk membawa Capi pulang. Walau Capi telah diambil, setidaknya Shizuka tidak mati. Saat di sekolah masih seperti sebelumnya, Shizuka masih mendapatkan hinaan dari Marina dan teman-temannya, tapi dia hanya terdiam yang masih memikirkan Capi. Hingga sepulang sekolah, Marina membawa Shizuka ke suatu tempat untuk membahas Capinya. Sebelum membahasnya, Shizuka harus mendapatkan sisaan dari Marina, yang setelahnya dia bilang kalau Capi telah mati. Walau tak percaya, tapi Marina menguatkan perkataannya, sembari menghina Shizuka yang tidak memiliki keluarga yang peduli padanya. Selain itu, dia juga menuduh Shizuka yang telah menghancurkan keluarganya dengan merebut ayahnya. Takopi yang melihat itu hanya bisa terdiam ketakutan dan berniat mengulang waktu. Dengan mengumpulkan keberanian, Takopi melakukan hal yang tidak terduga. Dari serangan itu membuat Marina tidak bergerak lagi dengan mata terbuka. Takopi takut kalau Shizuka akan marah, tapi タコピーすっごい。 hal itu membuat Shizuka senang karena nantinya tidak ada lagi yang mengganggunya. Bahkan jauh-jauh hari dia sangat ingin Marina menghilang. Walau tahu Takopi telah membunuh, tapi dia hanya bisa diam dan ikut bersama Shizuka. Itulah pertama kalinya Takopi membuat dosa. Saat akan pergi, seorang siswa yang merupakan teman Shizuka yang selalu perhatian padanya telah mengikutinya karena khawatir. Tapi dia terkejut setelah melihat Takopi serta mayat Marina. Karena telah ketahuan Shizuka menceritakan semuanya termasuk Takopi. Dari sana Kazuma meminta Shizuka untuk menyerahkan dirinya pada polisi. Karena jelas ini adalah kejahatan serta pembunuhan. Tapi Shizuka meminta untuk merahasiakan hal ini dan menutupinya. Karena Shizuka tidak ingin masuk ke PK anak. Selain itu dia meminta Kazuma yang pintar di sekolah memberinya solusi untuk membuang semua bukti. Tentu Kazuma menolak. Tapi Shizuka memohon padanya yang membuatnya tidak bisa menolaknya. Dengan alat-alat Takopi, mereka berniat menguburkan Marina serta alat buktinya. Selain itu, Takopi menggantikan posisi sebagai Marina. Walau memiliki kepribadian yang berbeda, tapi Takopi berusaha untuk menjadi Marina untuk Shizuka. Setelah semuanya beres, mereka kembali ke rumah masing-masing termasuk Takopi. Sesampainya di rumah, Takopi harus menghadapi pertengkaran kedua orang tuanya. Keesokan harinya, mereka membahas Capi yang berada di rumah ayahnya yang berada di Tokyo. Tentu akan sulit sekali membawa Capi pulang. Selain itu, mereka harus mengubah kebiasaan cara berbicara Takopi. Lalu Takopi bercerita tentang keluarga Marina yang sering bertengkar, yang mengingatkan Kazuma dengan ibunya. Ternyata mereka semua punya masalah mereka tersendiri di keluarga mereka, di mana ibu Kazuma menuntut Kazuma untuk menjadi pintar dengan nilai sempurna dari dia kecil. Walau sudah berusaha keras dan mendapatkan nilai 95, belum membuat ibunya senang. Hal itulah yang membuatnya selalu giat belajar demi menjadi yang diinginkan oleh ibunya. Sementara di malam hari, Takopi harus mendengarkan pertengkaran orang tuanya. Tapi ayahnya justru senang dengan Marina yang telah berubah. Bahkan dia berencana mengajak Marina pergi ke rumahnya yang berada di Tokyo. Mendengar itu, Takopi pun setuju karena dia akan bertemu dengan Capi dan dia bisa membawanya pulang untuk Shizuka. Itulah rencananya. Tapi hal itu membuat ibunya sangat marah hingga menamparnya berkali-kali. Karena Marina kini tidak lagi di pihak ibunya. Selain itu dia juga sadar kalau Marina sekarang bukanlah anaknya. Jadi dia meminta untuk mengembalikan anaknya. Mendengar itu membuat Takopi bersedih dan menyesal karena telah membunuh Marina. Tapi di sisi lain Marina juga telah banyak melakukan hal-hal mengerikan pada Shizuka. Hal itu membuatnya menjadi bingung. Jadi dia harus membicarakan ini pada Shizuka dan Kazuma. Sementara di hutan kini mayat Marina telah ditemukan. Hingga Kazuma pun menyadari setelah melihat beritanya. Tentu hal ini membuatnya menjadi panik karena jika mereka ketahuan dirinya juga akan ikut terlibat dan dia bisa makin terasingkan di keluarganya. Ditambah kepolisian mendatangi sekolah mereka untuk interogasi yang membuatnya semakin panik. Mereka pun bingung harus apa, tapi Kazuma mencoba menguatkan dirinya. Karena mayatnya terletak di dalam memory box, jadi polisi tidak akan mengetahui kapan dia meninggal. Selain itu dia juga telah menghapus barang bukti, jadi mereka akan aman. Tapi Takopi bilang kalau orang tua Marina juga bersedih, jadi dia merasa mereka harus jujur saja. Kazuma juga sempat sepemikiran, namun Shizuka malah memikirkan rencana liburan mereka di musim panas, yang menurutnya mereka harus melaksanakannya.
Kazuma yang suka sama Shizuka hanya bisa nurut, yang membuat dirinya terlena hingga dalam ujian membuatnya mendapatkan nilai yang jelek yang padahal dia sudah belajar dengan giat. Karena hal itu dirinya langsung diasingkan oleh ibunya, yang berkata kalau Kazuma boleh melakukan apapun sesukanya, tapi dia juga akan berhenti peduli padanya. Mendengar itu membuatnya putus asa dan lebih menuruti Shizuka, yang menurutnya Shizuka selalu ada untuknya, hingga Shizuka mengambil kesempatan dari ketulusan Kazuma untuk menggantikannya dan mengaku ke polisi bahwa dialah yang telah membunuh Marina. Tentu Kazuma terkejut mendengar hal tersebut. Tapi setelah kejadian di masa lalu yang mana waktu Kazuma dan kakaknya masih kecil semua baik-baik saja. Namun ketika Kazuma mulai tumbuh dan mendapatkan nilai di bawah 100, ibunya mulai menekan yang membuatnya terobsesi untuk mengalahkan kakaknya yang selalu mendapatkan nilai sempurna. Walau di sekolah nilai Kazuma yang tertinggi, tapi dia tidak sebahagia seperti teman-temannya karena ia tahu bahwa dirinya akan dijauhi oleh ibunya. Hingga tiba di mana Juya mulai berkembang dan mengambil pekerjaan sambilan. Kazuma mengambil kesempatan tersebut dengan giat belajar agar ibunya menaruh harapan padanya yang sebagai penerus klinik Azuma. Walau begitu, Juya yang bergaul pada siapapun tidak mengubah takdir bahwa dia cerdas, dan satu-satunya kelebihan Kazuma hanyalah tekad kuat. Di kelas Kazuma juga pernah melihat Shizuka yang menjadi korban bully oleh Marina. Dari situ Kazuma mencoba mendekatinya dan menanyakan keadaannya. Tapi Shizuka tidak memperdulikannya yang menawarkan bantuan. Walau Kazuma menyukai Shizuka, tapi kalau diminta untuk mengaku hal yang bukan perbuatannya, dia juga tidak ingin. Tapi anehnya Kazuma menuruti kemauan Shizuka, karena baginya hanya Shizuka yang sayang padanya. Tapi sebelum berangkat, Juya menghentikan Kazuma yang akan pergi pagi-pagi sekali. Dari situ Kazuma sudah takut dirinya ketahuan. Tapi Juya yang telah lama mengamati Kazuma tahu ada yang janggal darinya. Dia meminta Kazuma untuk bercerita padanya. Disitulah Kazuma meluapkan isi hatinya selama ini, yang merasakan jika mereka menjauhinya dan membandingkan dirinya pada Juya yang memiliki banyak teman dan pintar. Namun dirinya selalu fokus belajar hingga tidak memiliki banyak teman, bahkan tidak bisa memenuhi harapan yang membuat ibunya hilang harapan dan menyerah padanya. Mendengar itu, Juya bilang kalau Kazuma memiliki sesuatu yang sulit baginya, dia diminta untuk bercerita padanya karena dia adalah adiknya. Selain itu, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dia juga memiliki kekurangan di berbagai hal. Sementara Shizuka juga telah sadar kalau Kazuma sekarang tidak lagi membantunya, tapi dia tidak peduli karena dia memilih untuk menikmati libur di musim panas, yang mana Shizuka bersama Takopi lalu pergi ke Tokyo bertemu dengan ayahnya. Tapi saat bertemu, ayahnya sudah memiliki anak lain. Bahkan ketika anaknya bertanya siapa Shizuka, ayahnya hanya bilang kalau dia lagi memikirkannya. Tentu Shizuka sudah tidak dianggap sebagai anaknya. Selain itu, Capi juga tidak ada bersama ayahnya. Mendengar nasibnya itu, Shizuka meminta Takopi untuk mengeluarkan alat yang bisa membunuh mereka, karena dia pikir mereka telah memakan Capi. Tentu alat seperti itu tidak ia miliki. Selain itu, Takopi juga merasa tidak bisa membantu Shizuka karena ia tidak pintar dalam hal tersebut. Jadi dia memintanya untuk pulang saja. Tapi Shizuka malah merasa kalau Takopi tidak mau lagi membantunya, dan Shizuka memukul Takopi, di mana kejadian itu menimbulkan sebuah ingatan. Di mana ternyata pertama kali yang menemukan Takopi adalah Marina. Marina juga melakukan hal yang sama terhadap Takopi yang memberinya makan. Selain itu, Takopi juga melihat penganiayaan ibunya. Hal itu membuat Marina sangat takut karena dia memiliki trauma serta bekas luka yang disebabkan oleh ibunya. Marina juga kasar pada Takopi, yang hal itu dianggap Takopi kalau Marina meniru ibunya. Selain itu, di sana juga Marina bertemu Kazuma pertama kalinya sejak mereka SD. Pertemuan itu membuatnya senang hingga menceritakan pada ibunya, serta dia bilang kalau dia ingin membawa Kazuma main ke rumahnya. Setelah pertemuan itu, mereka selalu bersama hingga semua berubah ketika melihat Shizuka. Kazuma mengaku kalau dari SD dia sudah menyukai Shizuka, jadi dia tidak bisa main ke rumah Marina sesuai hari yang sudah mereka tentukan. Sementara di rumah, ibunya sudah menyiapkan banyak makanan demi Kazuma. Setelah itu, Kazuma menemui Shizuka, di mana mereka sangat senang dengan pertemuan mereka. Namun di sisi lain, Marina sangat ketakutan untuk mengatakan pada ibunya. Namun dengan terpaksa dia mengatakannya, hingga hal yang ia takutkan pun terjadi.
di mana ibunya berniat membunuhnya, tapi yang terbunuh malah ibunya. Marina sangat menyesal melakukannya. Dia beranggapan kalau Shizuka tidak muncul, hal itu tidak akan terjadi. Seharusnya dia membunuh Shizuka saat kelas 4 SD dulu. Mendengar itu, Takopi pun akan membantu Marina untuk membunuh Shizuka. Jadi dia pergi kembali ke planet Happy. Sesampainya di sana, Takopi meminta pada ibunya untuk memutar waktu dengan jam bahagia besar untuk membunuh Shizuka. Tentu ibunya menolak karena dia telah melanggar aturan penting di planet Happy. Karena itu ibunya akan menghapus ingatannya dan mengembalikannya keadaan saat bayi baru lahir. Bahkan dia juga diusir dari planetnya. Tapi Takopi melawan dan menggunakan jam bahagia itu lalu pergi dari sana. Namun sayangnya Takopi harus kehilangan ingatannya. Walau begitu tekadnya untuk membunuh Shizuka sangat kuat. Tapi entah mengapa orang yang dia bela malah dia sendiri yang membunuhnya. Itulah ingatan Takopi yang menghilang. Jadi dia pun mengatakan pada Kazuma. Tentu Kazuma tidak mengerti dengan perkataannya. Kazuma datang hanya untuk mengantarkan kamera yang sudah ia bersihkan. Selain itu dia juga bilang kalau dia tidak bisa bertemu dengan Shizuka maupun Takopi lagi karena dia harus fokus pada keluarganya. Dia tidak ingin menyusahkan keluarganya lagi. Kemudian dia pun pergi dengan kesedihan yang mendalam. Setelah berhari-hari, akhirnya Takopi bertemu dengan Shizuka lagi. Kali ini Takopi menghentikan tindakan Shizuka yang mencoba mengambil Capi di penampungan. Selain itu, dia juga meminta maaf karena selalu mencoba membantunya, walau sebenarnya dia tidak memahami manusia. Walau Shizuka melukainya, Takopi mencoba membuatnya sadar dan hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa membantunya. Setelah semuanya tenang, Takopi mengatakan tentang fungsi kameranya yang bisa memutar waktu. Tapi sayang saat ini kameranya rusak. Namun dia baru saja teringat jika kekuatan kebahagiaannya bisa digunakan untuk kameranya agar berfungsi kembali untuk terakhir kalinya, di mana kekuatan bahagia Takopi ialah energi kehidupannya. Walau Shizuka meminta Takopi untuk berhenti, semua sudah terlambat. Di saat terakhir Takopi bilang kalau dia akan membantunya tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Arigatou, Shizuka-chan. Sayonara. Kitto kimi ga Setelahnya hari kembali di mana Shizuka di taman sendiri tanpa Takopi. Hari-hari berjalan seperti biasanya, Marina masih membuli Shizuka. Namun ada ingatan yang membuatnya tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Selain itu Kazuma juga berhenti peduli pada Shizuka. Sementara malamnya Marina masih saja mengganggu Shizuka. Hingga dia terhenti ketika melihat gambar Takopi di buku Shizuka. Yang bahkan Shizuka tak tahu kenapa ada coretan seperti itu. Tapi melihat itu lama-lama membuat keduanya menangis. 僕が忘れてしまっていた一番大切な約束。 Semenjak itu Marina berhenti membuli Shizuka, bahkan dia berteman dengannya. Oke teman-teman, untuk anime Takopi no Genzai sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya dan Alur pamit undur diri and bye-bye.